Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama Gracia Hope Compassion Channel, kita percaya bahwa anugerah, pengharapan, dan belas kasihan Tuhan sangat kita perlukan pada hari-hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, maka minta apa saja akan diberikannya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, urapi kami, urapi setiap hati, sehingga setiap orang yang menaruh harapannya kepadamu Tuhan beroleh kekuatan baru di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, segala bentuk halangan, ancaman, gangguan, tantangan dari kuasa kegelapan, kami tolak, kami sepakat tolak dalam nama Yesus. Dan kami rindu kekuatan mengalir di dalam kehidupan kami. Basuh setiap hati kami yang memiliki celah. Dan kami percaya Engkau menerima kami apa adanya. Barang siapa tinggal di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Oleh karena kami ada di dalam Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Pasal yang ke-16, ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Dengan judul perikop pekerjaan penghibur dan sukacita yang mendahului kemenangan. Firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan memutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menangkap. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka, maka Roh Kudus itu tidak akan dicurahkan. Tapi karena Yesus kembali ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus memberitakan kepada murid Tuhan, memberitakan kepada kita segala sesuatu yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus adalah messenger. Roh Kudus adalah pemberi pesan daripada Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak ada satupun message yang dia tidak teruskan kepada kita. Karena semua message itu akan diteruskan kepada kita melalui Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini, kita sangat membutuhkan Roh. Sebab dengan kuasa Roh Kudus, kita akan menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Inilah yang kita renungkan pada pagi hari ini.
Bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak terhubung dengan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak menerima pesan dari Tuhan. Tanpa Roh Kudus saudara kita tidak mengalami kuasa daripada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa lahir dari air dan roh, maka ia akan melihat kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dan ketika kita mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, semuanya ini Tuhan katakan supaya murid-murid Kristus tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Hal itu terjadi di pihak murid-murid Tuhan. Ketika mereka menjadi rasul-rasul, mereka ditinggalkan Yesus. Mereka banyak mengalami aniaya. Tapi aniaya yang mereka alami tidak membuat mereka menjadi lemah, tetapi justru memperkuat kesaksian mereka tentang kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan mereka terpanggil bukan sekedar menjadi murid. Mereka terpanggil bukan sekedar menjadi rasul. Mereka terpanggil menjadi saksi. Karena mereka sejak awal ada bersama-sama dengan Yesus. Dan sejak mereka bersama-sama dengan Yesus, tugas mereka adalah memberitakan tentang kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk kita tidak mengalami duka cita oleh karena dunia membenci kita. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan bagi Tuhan. Saudara jangan heran jikalau engkau mengalami penderitaan seolah-olah nyala api siksaan. Oleh karena apa? Dunia tidak bersahabat dengan kita. Dunia menolak kita. Dan dunia tidak bergaul dengan kita. Sebaliknya, anak-anak Tuhan menerima segala sesuatu daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan penghibur ada 3. Dia akan menginsyafkan dunia terhadap 3 perkara. Dia akan menginsyafkan dunia terhadap 3 hal yang dicintai oleh dunia. Saudara, dicintai oleh dunia itu merupakan apa yang dicintai oleh dunia itu permusuhan bagi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pekerjaan penghibur, kita buka hati seluas-luasnya dan kita dapat merasakan pertumbuhan iman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita meluaskan pekerjaan roh, ada banyak orang yang menghina bahasa Roh Kudus. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya. Ada yang rebah lah, ada yang mengalami kepenuhan sampai getar-getar, gemeter. Mereka katakan, oh itu bukan dari Tuhan. Memang saudara, ada kalanya manifestasi kuasa Roh Kudus ketika kita dikuasai oleh kedagingan, maka kita bukannya betul-betul mengalami lawatan Tuhan, tapi pura-pura mengalami lawatan Tuhan. Tetapi sesungguhnya satu hal yang saya mau katakan, bahwa sekalipun reaksi kita masih ada reaksi daging, sekalipun reaksi kita masih ada reaksi-reaksi yang tidak benar, tetapi pekerjaan roh itu jangan pernah engkau sangkali. Ada seorang hamba Tuhan besar dan yang luar biasa, dia katakan bahasa roh itu tidak ada. Lalu pada saat dia melayani di suatu daerah, ada hamba Tuhan yang lain yang melayani dengan pekerjaan-pekerjaan roh, yang mengalami kepenuhan roh dan lawatan-lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupannya. Dan hamba Tuhan A ini katakan, itu nggak benar, pekerjaan Roh Kudus itu nggak benar. Ya seolah-olah menghina pekerjaan Roh Kudus. Lalu si pelayan Tuhan yang B ini, dia bergerak di dalam pekerjaan roh. Di hamba Tuhan yang A ini kemudian dia mengucapkan kata-kata seolah-olah mengejek, menghujat dan lain sebagainya. Besoknya si hamba Tuhan A ini tidak bisa melayani karena saudara, ini menjadi satu peringatan. Jangan engkau menghujat Roh Kudus. Dosa-dosa lain yang dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Saudara tidak percaya dengan pekerjaan roh, itu menghujat Roh Kudus dan tidak dapat diampuni. Oleh sebab itu Tuhan sangat membuat perbedaan antara orang-orang yang mendukung pekerjaan roh dan orang-orang yang tidak mendukung pekerjaan roh. Jangan sekali-kali menghina pekerjaan penghibur, karena tugasnya itu adalah membuat dunia itu sadar akan kehadiran Tuhan. Pekerjaan penghibur menginsyafkan dunia tentang 3 hal yang tidak kita pahami, tidak kita sadari, tidak kita mengerti. Karena teologi tentang ketiga hal ini saudara merupakan teologi yang berasal dari kerajaan Allah.
Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Bapak ibu saudaraku yang diberkati, dunia akan diinsafkan oleh dosa. Oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga tidak menyadari kalau mereka dikuasai oleh dosa. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi itu, di satu cerita dikatakan ada orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama pergi beribadah ke rumah ibadah. Orang Farisi dengan memegahkan diri dan berkata, aku tidak sama seperti orang pemungut cukai itu. Lalu pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, kemudian berlutut dia katakan, aku orang berdosa. Siapakah yang lebih diterima oleh Tuhan? Orang yang menyadari dosa-dosanya. Saudara, ketika kita berbuat dosa dan kita tidak mengaku dosa kita, maka dosa itu tetap ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita mengakui kita orang berdosa dan kita mohon pengampunan dosa, maka dosa itu tidak lagi menetap di dalam diri kita, tetapi pengampunan Tuhan tercurah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan menyadari bahwa dia masih berdosa. Dan dia tidak mau lepas dari dosanya itu. Saudaraku yang diberkati, dunia akan diinsyafkan dari dosa. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah firman, Yesus adalah logos. Ada banyak kebenaran yang Yesus nyatakan mereka tidak percaya. Ketika Yesus sudah tidak ada lagi, kebenaran itu akan tetap ada karena Roh Kuduslah yang akan menegaskannya, meneguhkannya. Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini, yang ada adalah firman-Nya, yaitu logos, yaitu Yesus sendiri lewat firman-Nya. Dan siapakah yang akan meneguhkan firman-Nya kalau bukan Roh Kudus? Saudaraku yang diberkati, pertama kali saya bertobat, saya baca Alkitab. Kenapa firman ini seperti hidup? Firman itu seperti menyala di dalam hatiku. Dan firman itu seperti memberkati sekali hatiku. Saudara, karena Roh Kudus, saya mengalami yang jamahan Tuhan. Tiba-tiba saya merasa lain. Ada hadirat Tuhan yang saya nggak rasakan sebelum saya bertobat, saudara. Roh Kudus meneguhkan kebenaran. Karena Yesus sudah pergi kepada Bapa. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi kebenarannya adalah Yesus itu sendiri yang meneguhkannya. Mengucapkan akan kebenaran itu Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga, dia menceritakan, menjelaskan tentang penghakiman. Amin, saudara. Apa itu penghakiman? Bahwa dunia ini telah dihukum dan Yesus telah menang. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Penghukuman terjadi bagi orang-orang yang di luar Kristus. Roh Kudus akan meneguhkan itu, saudara. Karena di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus dikatakan juga Roh Kudus, dikatakan juga Roh kebenaran. Karena di dalam Roh Kudus, dia menyingkapkan segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara memiliki Kristus di dalam hati saudara, maka kebenaran itu akan menjadi bagian saudara. Hari demi hari terang itu semakin terang hingga rembang tengah hari oleh karena pekerjaan Roh. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu akan dikatakannya dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang luar biasa di dalam pekerjaan Roh adalah dia adalah Roh kebenaran. Dia akan menyingkapkan seluruh kebenaran. Dan yang berikutnya, dia akan memberitahukan the future, ya, tentang foretelling, hal-hal yang akan datang, hal-hal yang jauh di depan yang akan datang. Future, dia akan ceritakan foretelling, apa yang akan ada di depan nanti. Dia akan ceritakan, saudara. Karena Roh Kudus adalah roh nubuat. Roh Yesus adalah roh nubuat. Firman Tuhan adalah roh nubuat. Dia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus yang kita pelajari. Dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia akan memberitakan seluruh kebenaran. Dia akan menyingkapkan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa, dan dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang, dan dia akan memuliakan Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, perlukah kita dengan kuasa Roh Kudus? Sangat-sangat perlu. Karena di dalam Roh Kudus kita dapat mengalami pertumbuhan.
pengenalan akan Tuhan, kebenaran, pengenalan akan apa itu penghukuman, apa itu penghakiman. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman, tetapi berbahaya bagi mereka yang tidak di dalam Kristus. Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nantikanlah dia, nantikanlah dia. Tuhan memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Saudara, angkat kedua tanganmu dan katakan, aku diberkati, aku dipulihkan, aku disembuhkan, firman-Mu hidup. Barang siapa percaya kepada firman Logos, rema kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus Yesus, barang siapa menerima kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi, bahkan kebenaran akan disingkapkan. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan. Semuanya yang percaya, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, disertai Tuhan. Memuji Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, aku percaya, aku diberkati. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Roh Kudus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom.